Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang motivasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Diki Saptarendra, Nur Fahri, Muhammad Abi Sukma, dan Citra Ajeng Nugraini. Nggak perlu lama-lama, silakan simak baik-baik materi berikut ini ya. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu menuju hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Nah, Sardiman menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal pertumbuhan gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar. Banyak peserta didik yang tidak berkembang dalam belajar karena kurangnya motivasi yang dapat mendorong semangat peserta didik dalam belajar sendiri. Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk dalam perilaku belajar. Dan berdasarkan pengertian mengenai motivasi di atas, disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu dan juga sebagai pemberi arah dalam tingkah lakunya. Salah satunya, dorongan seseorang untuk belajar. Jenis-jenis motivasi. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan, perasaan, pikiran, dan motivasi. Setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan pada dasarnya didorong oleh motivasi. Ada banyak hal yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Biggs dan Telford dalam Sugihartono menjelaskan, jenis-jenis motivasi belajar dapat dibedakan menjadi 4 macam. Antara lain, motivasi instrumental, motivasi sosial, motivasi berprestasi, dan motivasi intrinsik. Yang pertama, motivasi instrumental merupakan dorongan yang dapat membuat peserta didik belajar dengan harapan mendapatkan hadiah. Teori ini memandang bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan disebabkan oleh persepsi bahwa ia akan memperoleh imbalan atau hukuman atau larangan, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk berbuat atau bertindak. Kedua, motivasi sosial. Motivasi sosial dapat menjadikan peserta didik belajar untuk lebih terlibat dalam tugas. Ketiga, motivasi berprestasi mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain. Teori ini memiliki sebuah pandangan bahwa kebutuhan untuk berprestasi adalah suatu yang berbeda. Peserta didik belajar untuk meraih keberhasilan yang telah ditentukan. Yang keempat, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Dalam motivasi intrinsik, seseorang yang telah merasa berhasil dalam suatu pekerjaannya akan memperoleh dorongan positif untuk bekerja lebih keras lagi. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Banyak cara yang dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi. Karena motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan sikap. Nah, Sardiman
menjelaskan ada beberapa contoh dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Beberapa bentuk dan cara motivasi tersebut meliputi memberi angka, hadiah, saingan atau kompetisi, ego involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, ujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, tujuan yang diakui. Nah, memberi angka biasanya akan lebih membuat peserta didik menjadi sangat semangat untuk belajar, karena angka merupakan simbol dari perolehan nilainya. Pemberian hadiah akan membuat peserta didik berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut, sehingga hadiah tersebut menjadi motivasi bagi peserta didik. Saingan atau kompetisi akan menjadikan peserta didik berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ego involvement merupakan salah satu bentuk motivasi yang sangat penting karena menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerima sebagai tantangan. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi motivasi. Motivasi memiliki fungsi bagi seseorang karena motivasi dapat menjadikan seseorang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Motivasi juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sardiman menjelaskan motivasi akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu karena motivasi memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat lagi bagi tujuan tersebut. Nah, berdasarkan fungsi motivasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi adalah memberikan arah dalam meraih apa yang diinginkan, menentukan sikap atau tingkah laku yang akan dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dan juga sebagai mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas. Ciri-ciri orang termotivasi. Orang termotivasi dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada pada diri orang tersebut. Ciri-ciri orang termotivasi antara lain tidak mudah putus asa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, selalu merasa ingin meningkatkan prestasinya. Sardiman mengemukakan bahwa motivasi yang ada pada setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, lebih senang bekerja mandiri. Yang keempat, dapat mempertahankan pendapatnya. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang keenam, senang mencari dan memecahkan masalah soal. Yang ketujuh, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Nah, berdasarkan ciri-ciri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki ciri-ciri termotivasi adalah siswa yang ulet dalam menyelesaikan tugas, siswa yang tekun, menunjukkan minat, selalu memerhatikan, semangat, dan adanya hasrat untuk berhasil. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami, wa khairon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.